Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya 1 dan 2 Bapak Dr. Abdul Aziz dan Ibu Hayatul Milah, serta saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberi support dan dukungannya kepada saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmatul Ula. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal saya, di mana yang berjudul Peran Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo Suta dalam mengelola pembiayaan dana pensiun aparatur sipil negara. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena dilatar belakangi dengan kerjasamanya antara BSI dan PT Taspen dalam mengelola dana pensiun. Jadi BSI sendiri itu merupakan lembaga keuangan syariah, di mana di dalamnya itu menyiapkan dan memberikan jalan terbaik bagi para nasabah yang akan menghadapi masa pensiun atau yang sudah menjalani pensiun, seperti itu. Dan fakta yang saya temukan di BSI sendiri itu ketika saya melakukan penelitian di sana, bahwasanya dana yang dikeluarkan oleh BSI kepada nasabah ternyata itu dikeluarkan oleh PT Taspen, bukan dari BSI sendiri. Jadi karena itu saya tertarik untuk mengambil judul ini, dikarenakan saya ingin mengetahui lebih dalam sebenarnya apa peran BSI sendiri untuk nasabah pensiunan yang ada di Probolinggo, dan bagaimana sistem yang BSI berikan kepada nasabah saat akan menawarkan produk tersebut, seperti itu. Di sini juga ada metode penelitian. Jadi pertama itu saya memakai jenis penelitian Volt Research, di mana di situ memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini tuh menghasilkan data deskriptif dari kata-kata lisan atau tulisan serta dari perilaku yang diamati. Jadi saat penelitian saya itu melakukan seperti wawancara, saya meneliti apa yang disampaikan oleh narasumber saya, seperti itu, dan bagaimana saya melihat langsung seperti apa kondisi di BSI saat melakukan penanganan dalam pembiayaan pensiun sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga ada sumber data, ada 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini manajer hubungan bisnis konsumen dan staf tenaga penjualan yang mengawasi keuangan pensiun dihubungi secara langsung. Jadi melakukan wawancara, memberikan data untuk penelitian ini. Nah, wawancara tambahannya itu dengan beberapa nasabah pensiun dan PT Taspen serta di mana PT Taspen itu pengelola dana pensiunnya. Terus juga ada data sekunder, di mana data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung, seperti itu, melalui media perantara, terus seperti catatan, laporan sejarah yang dikumpulkan dalam arsip atau data dokumenter disebut sebagai data sekunder. Jadi kenapa perlu data sekunder? Karena untuk menjamin keakuratan data yang dikumpulkan. Terus pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara observasi di BSI KCP Probolinggo Suta, seperti itu. Contohnya nanti hasilnya itu seperti dokumentasi mengenai produk pembiayaan pensiunnya, seperti itu. Dan teknik pengumpulan datanya itu saya memakai wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dan itu langsung di BSI KCP Probolinggo Suta, seperti itu. Di sini juga ada lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian saya itu di Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo Suta. Dan waktu penelitian saya itu kurang lebih 2 bulan, terhitung dari tanggal 17 Juli sampai 17 September 2023 kemarin, seperti itu. Dan beberapa narasumber yang sudah saya wawancarai, ada Pak Galuh Yunanto, di mana beliau menduduki jabatan CBRM di BSI KCP Probolinggo Suta. Terus juga ada Mbak Novi Ayunintias sebagai koordinator area BSI KCP Probolinggo Suta. Dan terakhir ada Pak Didit, di mana beliau menjabat sebagai sales force di BSI KCP Probolinggo Suta, seperti itu. Lanjut, ini ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada peranan. Jadi peranan itu adalah suatu sikap atau perilaku yang dihadapkan dari seseorang yang memegang suatu status atau jabatan tertentu oleh sejumlah besar individu, seperti itu. Yang kedua itu ada lembaga keuangan syariah. Jadi BSI ini, Bank Syariah Indonesia ini termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan sebagai perusahaan komersial yang kekayaannya sebagian besar berupa aset finansial atau tagihan. Nah, di lembaga keuangan ini menginvestasikan uang kliennya dengan sekuritas dan memberikan pinjaman kepada mereka. Dan selain itu, lembaga keuangan ini menyediakan berbagai layanan seperti sistem pembayaran, metode transfer tunai, terus perlindungan asuransi, program pensiun, dan berbagai jenis tabungan lainnya, seperti itu. Ya, dan BSI sendiri juga mencakup beberapa produk yang termasuk di lembaga keuangan syariah tersebut. Yang ketiga ini ada PT Taspen Persero, di mana PT Taspen ini sebuah badan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi, terus tabungan hari tua dan dana pensiunan untuk pegawai negeri sipil PNS, kecuali PNS itu di lingkungan Kementerian Pertahanan yang sejak tahun 1971 dikelola oleh Asabri. Jadi untuk ASN itu berada di naungan PT Taspen, sedangkan untuk TNI dan Polri itu ada di bawah naungan PT Asabri, seperti itu.
Yang keempat di sini ada dana pensiun. Jadi dana pensiun itu adalah hak untuk menerima penghasilan setelah beberapa tahun bekerja dan mencapai usia pensiun, atau berupa sebab lain yang ditentukan dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Jadi dana pensiun itu dana yang diterima oleh orang-orang yang sudah pensiun seperti itu, dari atau hasil dari beberapa tahun setelah ia mengabdikan diri kepada negara seperti itu. Yang kelima ada aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini disebut dengan ASN, lebih singkatnya ASN. Jadi ASN ini merupakan profesi bagi instansi pemerintah yang mempekerjakan PNS dengan perjanjian kerja seperti itu. Jadi ada dua kategori yang terdiri dari ASN, adalah PNS dan PKK. Pegawai negeri sipil yang disebut juga dengan PNS, dan warga negara Indonesia yang diangkat menjadi pegawai tetap ASN oleh pejabat membina pegawai untuk menduduki jabatan pada pemerintahan setelah memenuhi kualifikasi tertentu seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari proposal penelitian saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.